Dah kok. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Ya. Lause. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Sikap doanya semuanya. Tuhan Yesus, Yesus, kami ucap syukur kami mengucap syukur karena kami dapat karena kami dapat datang datang ke sekolah minggu hari ini. ke sekolah minggu hari ini. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kiranya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman-Mu dengan baik. dengan baik. Hanya inilah doa kami, Hanya inilah doa kami. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, di sini siapa yang pernah kena badai? Badai apa tuh, Bu? Saya nggak pernah. Oh, enggak pernah. Oke, badai itu kayak banyak sekali anginnya, kuat sekali. Jadi langitnya itu gelap, banyak petir. Kalian tahu petir kan? Nah, petir itu suaranya keras sekali. Nah, jadi hari ini Lause mau cerita tentang mukjizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus lagi ngajar di tepi Danau Galilea. Dia ngajar banyak sekali orang. Di situ Tuhan Yesus ngajar. Nah, ketika udah di petang hari, Tuhan Yesus ngajak nih murid-muridnya. Ayo kita ke seberang, kata Tuhan Yesus. Terus murid-muridnya, ayo kita naik perahu. Nih, gambarannya nih perahu ya, ini danau. Nah, mereka udah naik nih di perahu. Pertamanya diam, tenang sekali arusnya. Tiba-tiba ada badai. Mereka panik. Wih, ada badai. Gimana ini? Airnya sudah masuk. Aduh, kita akan tenggelam. Nah, Tuhan Yesus kemana? Tuhan Yesus tidur. Lagi tidur ya. Tidur. Murid-muridnya datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bangun. Kita akan mati, tenggelam, kena badai. Terus Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah. Nah, seketika apa? Anginnya diam dan ombaknya tenang. Kok bisa Tuhan Yesus bisa memerintahkan alam seperti itu? Kok bisa? Nah, betul, karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia itu 100% manusia dan 100% Allah. Nih, Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesusnya bangun nih. Nah, seketika tenang danaunya. Nah, anak-anak, kalian kan di sini pasti pernah ragu kan di dalam hati kalian, apalagi misalnya besok kalian yang mau ulangan, pasti kayak, aduh gimana ya besok ulangan, bisa ndak ya dapat nilai tinggi, nanti kalau remedial gimana ya? Anak-anak jangan perlu ragu, kita tetap usaha, tetap berdoa, minta Tuhan Yesus buat bantu. Nah, bukan cuma doa saja, tapi kita harus berusaha, belajar. Dengan itu kalian kan bisa dapat nilai yang tinggi. Nah, juga dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan alam pun mendengarkan perintah Dia. Bukan cuma alam, makhluk hidup yang mati pun juga mendengar perintah Dia. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Karena Tuhan Yesus kan tadi Lause sudah bilang dia manusia. Dia capek habis ngajar kan sampai sore jadi dia tidur. Rasa kalau guntur sama petir sama kak? Guntur dan petir beda kan? Beda. Lalu kalau kilat? Kalau kilat itu beda. Oh. Ya, bedanya kilat itu kayak cahaya yang cepat sekali dia. Oh. Kayak ada pertanyaan lagi anak-anak?
Oke, kalau sudah kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai perjalanan pulang kami. Hanya inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lu gugup. Kayaknya rada ini deh, nggak jelas deh. Aku menyadari. Gak apa-apa ya, kita review. Sebelum review, saya minta semua satu orang memberikan komen positif. Tidak boleh negatif ya, tidak boleh mengkritik atau apa. Karena saya hanya memberikan, misalnya kamu bilang dia punya ini apa bagus, pokoknya segala sesuatu. Contoh ya, saya kasih contoh satu. Saya komen dia punya apa ya, gerak-gerik itu bagus, apa sih istilah gerak-geriknya? Gesturnya baik. Nah, gesturnya baik. Ya. Nah, sekarang kamu pikir satu masing-masing pikir satu apa dari dia yang bagus. Kameramen juga. itu Tidak, di luar. tidak masuk. Dari Roland waktu dia membawakan apa aja? Ekspresinya nyampai. Okay, baik. Lucy? Cara ada apa gitu misalnya? Kan saya ada kasih syarat kan dalam membawakan cerita pertama harus ada interaksi apa itu. Ada enggak atau apa? Terserah kamu mau kasih kritik yang membangun, yang positif. Tidak mesti dari dirinya, tapi juga dari isi ceritanya. Gerakannya sama ekspresi wajahnya saat menyampaikan ndak yang gugup sih. Ndak terlalu. Kelihatan cukup, oke. Kalau Dia nyampaikan firmannya dengan suara yang lantang. Jadi dia tuh kayak ndak gugup awalnya. Walau kelihatan dari matanya sih, tapi karena suaranya lantang jadi bagus. Oke. Kalau ini? Kamu apa yang bagus saya punya? Ilustrasinya bagus. Karena dia pakai ilustrasi. Iya. Dapat gambarannya. Oh, ada ilustrasi gambar, Iya. bagus. Nah, pokoknya banyak poin yang bisa kita kasih kritikan membangun kan. Nah, misalnya apa lagi ya? Dia ada introduksi, kan? Dia tanya badai. Nah, terus dia ada pakai gambar kan tadi. Apa lagi ya? Saya Ya memang gestur dia yang bagus sih. gestur. Kayak Terus ada kontak mata krisis nggak dia? tidur. Kamu boleh Kontak nilai juga mata. kontak. Kita waktu mengajar anak tidak boleh tidak ada kontak mata juga. Jangan kita takut-takut sama anak. Sambil cerita lihatnya ke tempat lain itu nggak baik jadi guru ya. Jadi kontak mata ada. Apalagi. Nah, kalau saya yang review aja ya. Yang lainnya hanya boleh memberi kritik membangun, tapi saya review sedikit ya. Nah, pertama ada doa bagus. Tapi kebiasaan kita ya hingga itu doa jangan langsung pakai Tuhan Yesus, ya. Kita berdoa tuh kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus terus dalam nama Dia sendiri gitu. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Kan ada Tritunggal kan. Jadi yang kita doa kepada itu tujuan kita tuh kepada Bapa. Ya, pribadi yang pertama, baru di dalam Tuhan Yesus. Ya, nah. Kemudian bagus ada introduksi tentang badai. Tetapi kalau menurut saya agak panjang sedikit introduksinya, jangan langsung anak-anak tahu badai nggak gitu. Kan mereka langsung ya, misalnya kalau yang terlalu kecil tuh nggak tahu apa badai ya. Misalnya kan tadi ada gambar, anak-anak ini gambar apa? Kapal ada di mana? Nah, biasanya terjadi badai itu di mana? Jelaskan ya, terjadi badai itu di
laut, ada ombak, ada gelombang. Itu agak sedikit panjang lah introduksinya. Nah, kemudian isi ceritanya oke ya. Cuman waktu tadi ada sedikit suaranya kecil menurut saya. Yang waktu bereskan di sini, ya, jadi kalau bisa persiapkan dengan baik kita ya. Jadi kita tinggal pencet-pencet suara kita itu stabil. Jangan kadang-kadang ada lantang, kadang-kadang mengecil gitu. Jadi anak-anak tuh nggak dengar kadang ya. Seperti orang khotbah lah ya. Saya juga perhatikan kalau orang khotbah kadang-kadang ada suaranya mengecil. Jadi orang tuh susah dengar ya. Kalau berkhotbah atau bercerita tuh suara kita tuh harus bisa menguasai satu ruangan penuh. Kalau ruangannya besar, suara kita harus sampai paling ujung. Itu yang bagus ya. Nah, kemudian penutup ada nggak tadi menurut kalian? Hah? Ada sih, dia ada sedikit ya penutup. Cuma sedikit aja bilang Tuhan Maha Kuasa dan sebagainya. Nah, harus ditambah aplikasi ya, maksudnya harus kan kamu memang ingin mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Ya, dia bisa melakukan mukjizat ini. Jadi harus diajarkan kepada anak-anak kemahakuasaan dia dalam kehidupan mereka sehari-hari apa. Misalnya mereka sakit, mereka boleh berdoa Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menyembuhkan dan sebagainya ya. Dalam mengalami hal yang lain kan, kalau yang ini kan murid-murid mengalami badai, Tuhan Yesus bisa langsung selesaikan untuk mereka. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita nggak naik kapal lagi kan, seperti mereka mengalami badai. Tapi badai kehidupan kita tuh banyak. Anak-anak juga mengalami badai. Kalau keluarga mereka, orang tua mereka mengalami masalah, mereka juga terdampak kan. Jadi mereka berdoa, Tuhan Maha Kuasa bisa selesaikan untuk mereka. Nah, itu penutupnya harus mengena kepada kehidupan anak-anak. Setelah itu baru tutup dalam doa. Ya, itu ya maksud saya. Oke? Ada lagi yang mau hari ini? Praktek? Orang kedua? Kalau enggak kita selesai sampai di sini, kita doa. Coach, Kalau enggak saya minggu gambar depan dulu. siapa ya? Siapa yang siap minggu depan? Nanti kasih tahu saya di dalam grup ya. Oke, good. Kita tutup dalam doa sebelum kita pulang. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan, kesempatan yang begitu berharga di mana kami boleh berkumpul dalam training sekolah minggu, dan Saudari Roland boleh mempraktekkan mengajar sekolah minggu tentang Tuhan Yesus yang menguasai badai. Terima kasih Engkau telah memberkati dan memakai dia. Kiranya Tuhan terus memakai dia untuk menjadi alat Tuhan di dalam mengajar anak-anak, memberitakan Injil kepada anak-anak. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami, tibakan kami dengan baik dan selamat di dalam rumah kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.